Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan menunggu seseorang selama 10 tahun. Seseorang yang kau anggap sebagai anak. Seseorang yang kau besarkan dengan cinta. Namun, ketika akhirnya dia kembali, bukan kebahagiaan yang menyambutmu, melainkan sebuah kenyataan yang lebih pahit dari kesepian. Inilah kisah tentang seorang kakek tua yang ditinggalkan, lalu dipertemukan kembali, hanya untuk menghadapi perpisahan yang lebih menyakitkan. Siapkan hatimu, karena cerita ini akan menggetarkan jiwamu. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Di sebuah desa kecil yang mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya, hiduplah seorang lelaki tua bernama Kakek Rahmat. Rambutnya telah memutih, kulitnya penuh keriput, dan tubuhnya kian ringkih. Tapi ia tetap bertahan di rumah kayu tua peninggalan istrinya. Setiap pagi, ia duduk di kursi goyang di teras, memandang jalan tanah berdebu yang sepi. Tak ada yang datang, tak ada yang pergi. Hanya angin yang berlalu, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman. Dulu, rumah ini tak pernah sunyi. Tawa istrinya masih terngiang di telinganya. Suara piring beradu saat makan malam bersama masih terasa nyata. Dan di antara semua kenangan itu, yang paling ia rindukan adalah suara seorang pemuda yang pernah memanggilnya Bapak. Andi, anak angkat yang ia besarkan dengan sepenuh hati, telah pergi 10 tahun lalu dan tak pernah kembali. Setiap hari, Kakek Rahmat menunggu kabar. Dulu ia selalu berharap ada surat, telepon, atau sekadar pesan dari Andi. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu perlahan layu seperti bunga di pekarangan yang tak lagi disiram. Kini, ia bahkan takut berharap. Lebih baik tidak mengharapkan apa-apa daripada menelan kekecewaan yang sama setiap hari. Tetangganya sering bertanya, "Kenapa Bapak tidak menyusul ke kota?" Tapi Kakek Rahmat hanya tersenyum lemah. Andi adalah pria dewasa yang telah memilih jalannya sendiri. Jika memang ia masih peduli, bukankah seharusnya ia sudah kembali? Malam-malam terasa lebih menyiksa. Kakek Rahmat sering terbangun di tengah gelap, merasakan dingin yang menusuk tulang. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, ada sebuah foto Andi saat masih remaja, mengenakan seragam sekolah. Mata pemuda itu bersinar penuh harapan. Senyumnya lebar, seperti dunia tak memiliki batas baginya. Di mana anak itu sekarang? Apakah ia masih ingat pada lelaki tua yang dulu mengusap air matanya saat ia jatuh? Suatu malam, Kakek Rahmat tak kuasa menahan rindu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil telepon rumah yang sudah berdebu dan mencoba menghubungi nomor terakhir yang pernah Andi berikan. Jantungnya berdegup kencang, menanti nada sambung yang terasa begitu lama. Namun, yang terdengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Matanya basah, bukan hanya karena rindu, tapi juga karena kenyataan yang menghantam hatinya. Andi benar-benar telah melupakan dirinya. Esok paginya, ia tak lagi duduk di teras. Ia tak ingin menatap jalan yang kosong itu lagi. Apa gunanya menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah kembali? Hari demi hari berlalu tanpa makna. Tubuhnya semakin lemah, nafsu makannya berkurang, dan ia lebih sering berbaring daripada duduk. Beberapa kali, para tetangga mencoba mengajaknya bicara, membawakan makanan, bahkan menyarankan agar ia tinggal di panti jompo agar tak kesepian. Namun, Kakek Rahmat hanya menggeleng. "Aku ingin menunggu di sini," katanya. "Jika Andi pulang, ia harus tahu di mana bisa menemukanku." Tapi dalam hatinya, ia tak yakin lagi. Apakah Andi benar-benar akan pulang? Atau ia hanya sedang bertahan dengan harapan kosong yang sudah seharusnya ia kubur sejak lama? Lalu, pada suatu sore yang dingin, terdengar suara yang sudah begitu lama tak mampir ke telinganya.
Suara mesin mobil berhenti di depan rumahnya, lalu suara langkah kaki yang familiar berjalan mendekat. Kakek Rahmat menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia berdiri dari kursi goyang dan melangkah ke arah pintu. Di depan sana, berdiri seorang pria dewasa dengan setelan mahal dan wajah yang asing namun begitu familiar. Andi? Suaranya bergetar, nyaris tak percaya. Pria itu tersenyum. Aku pulang, Pak. Air mata yang telah lama tertahan akhirnya jatuh juga. Setelah 10 tahun kesepian, hari yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di mata Andi yang membuat hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak ia mengerti. Dan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kakek Rahmat berdiri di ambang pintu. Matanya masih tak percaya melihat sosok yang berdiri di depannya. Andi, anak yang selama 10 tahun terakhir hanya hidup dalam kenangannya, kini berdiri nyata di hadapannya. Pria itu tampak begitu berbeda. Wajahnya lebih matang, rahangnya tegas, dan pakaiannya begitu rapi dengan setelan mahal. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa kakek Rahmat abaikan. Mata Andi tidak lagi bersinar seperti dulu. Ada sorot kelelahan di sana, seolah beban yang ia pikul jauh lebih berat dari yang bisa ia ceritakan. Untuk beberapa saat, keduanya hanya saling menatap. Hanya suara angin yang terdengar, meniup dedaunan kering di halaman. Lalu, perlahan, kakek Rahmat mengangkat tangannya yang gemetar, meraba wajah Andi seperti ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Kau benar-benar pulang? Bisiknya lirih. Andi tersenyum tipis. Tapi senyumnya tidak mengandung kehangatan seperti dulu. Ia meraih tangan kakek Rahmat dan menggenggamnya erat. Maaf, Pak. Aku pulang terlambat. Ada getaran dalam suaranya. Seolah kata-kata itu memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar permintaan maaf biasa. Kakek Rahmat menggeleng pelan, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Kau tahu berapa lama aku menunggumu? Nak? Suaranya bergetar. Berapa banyak malam yang aku habiskan sendirian, berharap mendengar kabar darimu? Berapa kali aku menatap jalan ini, mengira kau akan muncul di ujung sana? Andi menundukkan kepala. Ada luka di hatinya yang tak bisa ia ungkapkan. Aku tahu, Pak, aku tahu. Aku juga selalu ingin pulang. Tapi aku harus menyelesaikan banyak hal dulu. Kakek Rahmat tidak segera menjawab. Ia hanya memandangi wajah anak angkatnya dengan penuh kerinduan, mencoba memahami alasan di balik kepergian yang begitu lama. Namun, hatinya penuh tanya, ia tak ingin merusak momen ini dengan kemarahan. Akhirnya, dengan suara lemah, ia berkata, "Masuklah, Nak. Ini masih rumahmu." Andi menghela napas panjang sebelum melangkah masuk rumah tua yang telah lama ia tinggalkan. Begitu memasuki ruangan, matanya menyapu sekeliling, melihat perabotan yang masih sama seperti dulu. Foto-foto lama masih tergantung di dinding. Bahkan ada satu foto dirinya saat masih remaja, mengenakan seragam sekolah. Ruangan itu terasa begitu kecil dibandingkan dengan tempat-tempat yang pernah ia kunjungi. Tetapi entah kenapa, ada kehangatan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang temaram. Kakek Rahmat berusaha menahan tangisnya saat menatap wajah Andi yang kini tampak begitu dewasa. 10 tahun bukan waktu yang singkat, dan waktu telah merubah mereka berdua. Kau sehat, Nak? Tanya kakek Rahmat pelan. Andi tersenyum samar. Aku baik, Pak. Aku hanya banyak hal yang harus kupikirkan. Hening sejenak. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Lalu, Andi meraih tangan kakek Rahmat dan menggenggamnya erat. Pak, aku pulang untuk menjemputmu. Kakek Rahmat terdiam, hatinya mencelos.
Jadi, benar. Andi ingin membawanya ke panti jompo. Itulah yang selalu ia takutkan. Ia memang sudah tua, tubuhnya melemah, dan hidup sendirian bukan hal yang mudah. Tetapi, ia tidak pernah ingin menghabiskan sisa hidupnya di tempat asing, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Seolah membaca pikirannya, Andi buru-buru berkata, "Bukan ke panti jompo, Pak. Aku ingin membawa Bapak bersamaku ke Amerika." Kakek Rahmat tertegun. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya. Amerika? Negara yang hanya ia lihat di televisi, tempat yang terasa begitu jauh dan tidak pernah ia bayangkan akan ia kunjungi. Ia menatap Andi dengan ragu, mencari kepastian di matanya. "Kenapa, Nak? Kenapa tiba-tiba kau ingin membawaku ke sana?" Andi menghela napas, seolah mencari cara untuk menjelaskan. "Aku sudah sukses sekarang, Pak. Aku punya rumah besar, kehidupan yang mapan. Aku tidak mau Bapak tinggal sendirian di sini. Aku ingin Bapak tinggal bersamaku, menikmati sisa hidup tanpa harus kesepian lagi." Ada sesuatu dalam nada suara Andi yang membuat kakek Rahmat merasa aneh, tetapi ia terlalu terkejut untuk memikirkannya lebih jauh. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Setelah sekian lama merasa ditinggalkan, kini anak angkatnya ingin membawanya pergi, memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang? Setelah 10 tahun berlalu? Namun, melihat Andi di hadapannya, dengan ekspresi penuh harapan, kakek Rahmat tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Ia hanya bisa menatap anak yang telah lama ia rindukan dan bertanya dengan suara pelan, "Apa aku tidak akan merepotkanmu, Nak?" Andi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan kakek Rahmat lebih erat. "Tidak, Pak. Justru, aku yang membutuhkan Bapak sekarang." Kakek Rahmat tidak tahu apa maksud Andi. Tetapi kata-kata itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan anak angkatnya. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kepulangan yang telah ia nantikan begitu lama. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika kakek Rahmat berdiri di depan rumahnya, memandangi setiap sudut yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Tangannya yang keriput menyentuh kusen pintu kayu yang mulai lapuk, merasakan teksturnya, seolah ingin menghafalnya sebelum pergi. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah tempat di mana setiap kenangan tersimpan. Dari tawa istrinya yang kini tinggal bayangan, hingga jejak langkah kecil Andi saat pertama kali bisa berjalan. Andi berdiri di sampingnya, menatapnya dengan ragu. "Pak, kita harus berangkat," katanya pelan. Ada ketidaktegasan dalam suaranya, seolah ia pun memahami betapa sulitnya bagi kakek Rahmat untuk meninggalkan tempat ini. Dengan napas berat, kakek Rahmat mengangguk. Ia melangkah perlahan, membiarkan Andi membimbingnya menuju mobil yang akan membawanya ke bandara. Setiap langkah terasa berat, seakan ada bagian dari dirinya yang tertinggal di rumah itu. Ia merasa seperti seorang pengembara tua yang meninggalkan tanah kelahirannya, tanpa tahu apakah ia akan pernah kembali. Perjalanan ke bandara terasa sunyi. Kakek Rahmat hanya diam, menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan, sawah, dan jalanan desa yang semakin jauh tertinggal di belakang. Ia ingin mengingat setiap detail, mencatat semuanya dalam benaknya, karena mungkin ini adalah terakhir kalinya ia melihatnya. Saat pesawat mulai meninggalkan tanah, kakek Rahmat menutup matanya rapat-rapat. Ia merasa asing dengan semuanya, dengan suara bising mesin, dengan tekanan di dadanya saat pesawat naik ke udara, dan terutama dengan kenyataan bahwa ia sedang menuju ke negeri yang sama sekali tidak ia kenal. Amerika. Terlalu jauh, terlalu asing. Mampukah ia hidup di sana?
Perjalanan panjang itu terasa begitu melelahkan. Tubuhnya yang sudah tua terasa semakin lemah, dan ia lebih banyak tidur sepanjang penerbangan. Andi sesekali membetulkan selimutnya, memastikan ia nyaman, tetapi kakek bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Andi tampak gelisah, sering menatap ponselnya dengan ekspresi serius, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ia tahan. Saat akhirnya pesawat mendarat, kakek Rahmat merasa seolah ia telah tiba di dunia lain. Bandara begitu besar, orang-orang berlalu lalang dengan cepat, dan suara-suara asing menggema di sekelilingnya. Andi menggenggam tangannya dengan lembut, membantunya berjalan melewati kerumunan. "Sebentar lagi kita sampai, Pak," katanya, suaranya terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Andi, kakek Rahmat hampir tidak bisa berkata-kata. Bangunan megah itu lebih mirip istana dibandingkan rumah. Halaman luas dengan taman yang rapi, kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya lampu kota, dan interior mewah yang bahkan tidak pernah ia bayangkan dalam mimpi sekalipun. "Ini rumahmu, Nak?" tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Andi mengangguk, tersenyum kecil. "Iya, Pak. Mulai sekarang, ini juga rumah Bapak." Kakek Rahmat melangkah masuk, matanya menjelajahi setiap sudut. Begitu banyak kemewahan di sana, begitu banyak hal yang tak pernah ia sentuh sepanjang hidupnya. Namun, ada satu hal yang ia sadari sejak pertama kali masuk. Rumah ini terasa begitu sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada tawa istri Andi, bahkan tak ada satupun tanda kehidupan selain mereka berdua. Kakek Rahmat menghela napas pelan. "Kau tinggal sendiri di sini, Nak?" tanyanya akhirnya, mencoba mencari jawaban atas firasat aneh yang sejak tadi mengganggunya. Andi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, Pak, aku tinggal sendiri." Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, kakek Rahmat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kepulangan seorang anak kepada ayahnya. Sesuatu yang masih disembunyikan Andi, dan cepat atau lambat, ia tahu semuanya akan terungkap. Malam pertama di rumah Andi terasa begitu asing bagi kakek Rahmat. Ia duduk di tepi tempat tidur empuk yang begitu besar untuk tubuh tuanya yang ringkih. Tangannya menyentuh sprei halus yang bahkan lebih lembut dari pakaian terbaik yang pernah ia miliki. Di sekelilingnya, dinding bercat putih bersih, lampu kristal menggantung di langit-langit, dan lantai marmer dingin terasa begitu kontras dengan lantai kayu rumah lamanya yang hangat. Namun, meski segalanya tampak sempurna, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Rumah ini terlalu sepi. Ia menoleh ke jendela besar di samping ranjang, memandang keluar. Cahaya lampu kota New York berkelap-kelip di kejauhan, mobil-mobil melaju di jalanan tanpa henti. Tetapi di dalam rumah ini, keheningan terasa begitu menusuk. Tak ada suara tawa keluarga, tak ada suara langkah kaki anak-anak yang berlarian, hanya ada kesunyian yang menelan segalanya. Kakek Rahmat menarik napas panjang. Sejak tiba di rumah ini, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Andi memiliki segalanya. Rumah megah, kekayaan, kehidupan mewah. Tetapi kenapa ia tinggal sendirian? Kemana istrinya? Bukankah Andi seharusnya sudah berkeluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, hingga ia tertidur dalam kelelahan. Namun, tidurnya tak nyenyak. Ia terbangun beberapa kali, mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah itu terdengar pelan, hampir seperti seseorang yang berjalan ragu-ragu. Pagi harinya, saat sarapan di meja makan yang besar dan kosong, kakek Rahmat memberanikan diri untuk bertanya, "Andi, kenapa rumah ini begitu sepi? Di mana istrimu?" Andi yang tengah menyeruput kopinya tersentak, hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Sesaat, ada ekspresi kaget di wajahnya,
Tapi dengan cepat ia menutupi kegelisahannya dengan senyum tipis. "Aku belum menikah, Pak," jawabnya singkat. Kakek Rahmat mengerutkan dahi. "Tapi, kau sudah lama pergi. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Kenapa kau tidak mencari pendamping?" Andi menghela napas, menatap kosong ke arah jendela. "Hidup di sini tidak semudah yang Bapak bayangkan," katanya pelan. "Aku sibuk bekerja, mengejar kesuksesan, membangun semua ini. Sampai akhirnya, aku sadar bahwa aku sudah kehilangan banyak hal." Jawaban itu terdengar jujur, tetapi ada sesuatu yang tidak terucap. Kakek Rahmat bisa merasakannya. Ia mengenal Andi lebih dari siapapun, dan tatapan mata anak itu berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari demi hari berlalu, dan firasat buruk itu semakin kuat. Andi sering pulang larut malam. Wajahnya lelah, tapi yang lebih aneh lagi, ada saat-saat di mana ia terlihat linglung, seperti seseorang yang tengah memikirkan sesuatu yang begitu berat. Beberapa kali, kakek Rahmat melihatnya duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu redup, menatap kosong ke arah dinding, seolah ada sesuatu yang menghantuinya. Lalu, suatu malam, saat kakek Rahmat terbangun untuk mengambil air, ia mendengar suara lirih dari balik pintu kamar Andi. Ia berhenti, menajamkan pendengarannya. Suara itu samar, tapi ia bisa mengenalinya. Suara Andi. "Aku tahu, tapi aku butuh waktu." "Iya, aku akan segera mengatakannya." Kakek Rahmat merasakan dadanya berdegup kencang. Ia berdiri diam di kegelapan, mendengarkan. "Aku belum siap." "Tidak, aku tidak ingin Bapak tahu sekarang. Biarkan aku menikmatinya sebentar saja." Tubuh kakek Rahmat menegang. Apa yang tidak ingin Andi katakan padanya? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia melangkah mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan kepala dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Satu hal yang ia tahu dengan pasti, anak yang selama ini ia tunggu-tunggu, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesuksesan dan kepulangannya. Malam itu, kakek Rahmat tak bisa memejamkan mata. Suara lirih dari balik pintu kamar Andi terus terngiang di kepalanya, menghantui setiap sudut pikirannya. Apa yang sedang Andi sembunyikan? Mengapa ia tidak ingin kakek tahu? Rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi, dan kini terasa semakin menyesakkan. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang Andi berusaha tutupi darinya. Pagi harinya, saat sarapan, kakek Rahmat memperhatikan Andi dengan lebih saksama. Anak angkatnya itu tampak lebih pucat dari sebelumnya. Kantung matanya menghitam, dan senyumnya terasa dipaksakan. Sesekali, Andi tampak ingin berbicara, tapi ragu-ragu, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Akhirnya, kakek Rahmat tak bisa menahan diri lebih lama. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Andi dalam-dalam. "Nak, ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku, bukan?" Suaranya pelan, tapi penuh ketegasan. Andi terdiam. Tangannya yang memegang cangkir kopi sedikit bergetar. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya tersenyum kecil. Meski jelas terlihat bahwa senyum itu dipenuhi kesedihan. "Pak, aku..." Suaranya tercekat, seolah kata-kata itu begitu berat untuk diucapkan. Kakek Rahmat menunggu dengan sabar. Meski di dalam hatinya ada ketakutan yang merayap pelan. Apapun yang Andi sembunyikan, ia siap mendengarnya. Akhirnya, setelah keheningan panjang, Andi mengangkat wajahnya dan menatap kakek dengan mata berkaca-kaca. "Pak, aku sakit," katanya pelan. "Penyakitku tidak bisa disembuhkan." Dunia kakek Rahmat terasa runtuh seketika. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan.
Ia menatap Andi dengan mata terbelalak, berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera ia bangunkan. "Apa maksudmu, Nak?" Suaranya nyaris berbisik. Andi menelan ludah, berusaha tetap tenang meski air matanya mulai menggenang. "Aku didiagnosis mengidap penyakit langka setahun lalu. Aku sudah mencoba semua pengobatan, semua terapi, tapi dokter bilang, aku hanya punya waktu beberapa bulan lagi." Kakek Rahmat merasakan tubuhnya melemas. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih tangan Andi. Seolah dengan menggenggamnya erat, ia bisa mencegah kenyataan pahit ini terjadi. "Tidak, Nak, pasti ada cara. Pasti ada dokter lain yang bisa menyembuhkanmu." Suaranya bergetar, hampir putus asa. Andi tersenyum pahit. "Aku sudah mencoba segalanya, Pak. Aku bekerja siang dan malam, bukan hanya untuk kesuksesan, tapi karena aku ingin Bapak tidak hidup sendirian. Aku ingin Bapak tinggal di tempat yang nyaman. Aku ingin Bapak merasakan hidup yang lebih baik sebelum aku pergi." Kakek Rahmat menatap Andi dengan air mata yang kini tak bisa ia tahan lagi. Jadi, ini alasan Andi pulang. Bukan karena ia ingin menikmati kebersamaan, tapi karena ia ingin memastikan bahwa ayah angkatnya tidak akan sendirian setelah ia tiada. Sebuah isak pelan keluar dari bibir kakek Rahmat. "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku ayahmu. Aku seharusnya ada di sampingmu sejak awal." Andi menggeleng pelan, matanya juga dipenuhi air mata. "Karena aku tidak ingin melihat Bapak sedih. Aku ingin Bapak mengingatku sebagai anak yang berhasil, bukan sebagai seseorang yang sedang menunggu kematian." Kakek Rahmat menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang oleh isakan yang tak tertahan. Selama ini ia berpikir bahwa Andi meninggalkannya, tetapi kenyataannya, Andi justru kembali karena ia tahu bahwa waktunya tak lama lagi. Di antara kesunyian yang memilukan, hanya satu hal yang bisa kakek Rahmat lakukan: memeluk Andi erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Karena kali ini, ia tidak akan membiarkan Andi menghadapi semuanya sendirian. Hari-hari setelah pengakuan Andi terasa berbeda. Rumah megah itu masih sunyi, tetapi kini bukan lagi kesepian yang dingin, melainkan kesunyian yang dipenuhi ketakutan. Kakek Rahmat menjalani setiap pagi dengan hati yang berat. Seolah setiap detik adalah pengingat bahwa waktu yang ia miliki bersama Andi semakin menipis. Ia ingin menghentikan waktu, ingin mengembalikan semua tahun yang telah mereka lewatkan tanpa satu sama lain, tetapi ia tahu itu mustahil. Setiap pagi, ia membantu Andi sebisanya. Kadang hanya dengan duduk menemani sarapan, kadang dengan mengajaknya berjalan-jalan di taman kecil belakang rumah. Namun, semakin hari, kakek Rahmat bisa melihat perubahan yang menyakitkan. Wajah Andi semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dan senyum yang dulu selalu menghiasi bibirnya kini lebih sering digantikan oleh kelelahan yang dalam. Suatu siang, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, kakek Rahmat menggenggam tangan Andi yang dingin. "Nak, kau tidak perlu berpura-pura kuat di depanku," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu kau sedang menahan rasa sakit." Andi menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak ingin Bapak khawatir," katanya pelan. "Aku ingin kita menikmati waktu yang tersisa, bukan meratapi apa yang akan terjadi nanti." Mata kakek Rahmat memanas, tetapi ia menahan air matanya. Ia tahu Andi berkata demikian bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menenangkan kakek Rahmat. Namun, bagaimana bisa ia menikmati waktu yang tersisa, sementara setiap hari adalah pengingat bahwa ia akan kehilangan anak satu-satunya? Bagaimana bisa seorang ayah mempersiapkan diri untuk kehilangan anaknya? Malam itu, kakek Rahmat terbangun karena suara batuk Andi yang terdengar dari kamar sebelah. Ia segera bangkit,
berjalan tergesa-gesa menuju kamar anak angkatnya. Saat membuka pintu, ia melihat Andi duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat pasi dan keringat membasahi dahinya. "Pak." Andi mencoba tersenyum, tetapi suaranya lemah. "Aku baik-baik saja." Kakek Rahmat tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia duduk di samping Andi, menggenggam tangannya erat. "Jangan katakan itu, Nak. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Andi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu kakek Rahmat. Napasnya pendek dan terputus-putus. "Aku takut, Pak." Bisiknya nyaris tak terdengar. Kakek Rahmat menutup matanya. Air matanya jatuh ke pipinya yang sudah dipenuhi keriput. "Tidak apa-apa, Nak. Aku di sini. Aku akan menemanimu, seperti dulu aku selalu menjagamu waktu kecil." Andi tersenyum tipis, meski matanya sudah setengah terpejam. "Terima kasih, Pak, untuk segalanya." Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui jendela. Kakek Rahmat masih duduk di samping Andi, menggenggam tangannya yang kini terasa begitu dingin. Andi telah pergi dengan tenang dalam tidurnya. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kakek Rahmat merasa benar-benar sendirian. Namun, ia tahu satu hal. Andi tidak pergi dalam kesepian. Ia pergi dalam dekapan orang yang paling mencintainya. Dan meskipun rumah megah ini kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, bagi kakek Rahmat, ia akan selalu dipenuhi dengan kenangan tentang anak yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Karena cinta yang sesungguhnya tidak pernah benar-benar pergi.